Sejumlah warga berupaya mengejar dan melempar truk tambang yang kabur dengan batu. Gak ada urusan! Kau hargain dong! Percaya! Gak ada urusan! Sopir truk diduga sengaja ugal-ugalan terobos penjagaan warga dan petugas di Jalan Raya Pagedangan, Legok, Kabupaten Tangerang. Amarah warga pun terus memuncak hingga terjadi cekcok mulut antara sopir truk dengan warga, bahkan nyaris baku hantam. Warga marah lantaran truk tambang ini kerap melanggar jam operasi dan membuat kemacetan saat di jam tingginya aktivitas warga dan anak sekolah. Karena menurut peraturan truk tambang hanya boleh melintas pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Sopir truk mengaku nekat terobos jam operasi lantaran ikut-ikutan dengan sopir yang lain, sekalipun harus diputar balik. Apa mengetahui ada peraturan, Bang? Aku tahu lagi mengikuti yang depan itu. Telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, tolong ditegaskan. Banyak sekali supir-supir yang melanggar pada jam tayang operasional. Pemerintah memberikan kebijakan boleh melintas pada jam 10 malam. Mereka berharap agar pemerintah setempat perketat penjagaan dan juga ditegakkannya perbuatan agar tidak ada truk tambang yang melintas di siang hari agar masyarakat aman dan nyaman untuk aktivitas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, Anius melaporkan. Warga panik dan berhamburan saat mengetahui 4 gudang kain, sepatu, makanan dan logistik Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Cimahi terbakar hebat. Api dengan cepat membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena lokasi untuk pengambilan air cukup jauh. Sedikitnya 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Polisi terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas karena jalan di lokasi kejadian dipadati warga dan kendaraan. Mungkin dari gudang kain, mungkin kain segitu banyaknya, entah berapa miliar. Mungkin dari gudang ciki juga sama, dari gudang sepatu juga sama, apalagi dari gudang pempet. Itu juga berkas-berkas dokumen. Ya. Beruntung saat kejadian kondisi gudang kosong karena karyawan sudah pulang. Sementara kerugian material ditaksir menembus miliaran rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu Anyus melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmin Natania, berikut berita pilihan siang hari ini. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim jadi tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook. Dalam putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, pengemudi Rantis mau dihukum demosi 7 tahun. Libur panjang Maulid Nabi Muhammad, arus lalu lintas di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat terpantau padat. Anda kembali di Sindo Siang, pemirsa. Sidang etik kasus sopir Rantis maut berlanjut ke personil kedua yang merupakan pengemudi. Tim etik mendalami kronologis peristiwa dan adanya niat jahat. Sidang etik sopir kendaraan taktis Brimob Bribka Rohmat digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan. Sidang dimulai pukul 9.35 waktu Indonesia Barat dan berlangsung tertutup dengan pengawasan langsung dari Kompolnas. Dalam sidang ini tim etik mendalami kronologis peristiwa. Fokus utamanya adalah apakah Bribka Rohmat menyadari keberadaan korban sebelum insiden fatal terjadi, serta komunikasi internal di dalam Rantis saat kejadian. Bribka Rohmat jadi personel kedua dari 7 anggota Brimob yang disidang, penyusul Kompol Kosmas yang telah dipecat.
Pemirsa, Kompol Kosmas Kajugai, polisi yang duduk di samping pengemudi rantis penabrak Afan Kurniawan, diputus pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat dari kepolisian. Kosmas Kajugai dianggap melakukan tindakan tercela dan bertindak tak profesional dalam menjalankan tugas pengamanan aksi demo. Yang tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Tangis Kompol Kosmas pecah usai dinyatakan oleh Ketua Majelis Sidang KKIP memberhentikannya tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Mendengar putusan pemecatan, Kosmas Kajugai menangis, menyatakan ia tak memiliki niat melindas Afan. Ia menyebut peristiwa itu di luar dugaannya. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Terduga pelanggar di sini. Sementara itu Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut Kompol Kosmas Kajugai telah terbukti melakukan perbuatan tercela dalam menangani unjuk rasa sehingga mengakibatkan tewasnya Afan Kurniawan. 28 Agustus 2025, terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa, yaitu atas nama saudara Afan Kurniawan. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Sidang juga menghadirkan pengawas eksternal termasuk dari Kompolnas. Kompolnas ingin ada kejelasan kronologi, baik perintah dari komandan dalam mobil rantis maupun petugas yang mengendarai rantis. Si konstruksinya kan kepada, karena di situ ada komandan ya, bagaimana level pertanggungjawaban komandan, kendali komandan terhadap situasi. Lah kalau ini kan sopir, bagaimana dia melihat situasi faktual yang ada di sekitar dia. Soal massa, ya kan, soal psikologi dia, termasuk apakah dia melihat ataukah tidak almarhum ini dalam posisi almarhum kalau di video itu kan bukan berdiri, tapi kayak agak membungkuk gitu ya. Nah, apakah dia bisa melihat ataukah tidak, tingginya tingginya rantis. Sidang Komisi Etik Div Propam Polri berlangsung dengan mendengarkan keterangan sejumlah saksi.